warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok kami akan mempresentasikan lanjutan dari proyek yang kemarin, di mana saya sendiri Muhammad Zidan Hasan Zaim dengan NPM 06 2024 1 07754. Lalu ada saya Putra Sangaji dengan NPM 06 2024 1 07750. Lalu selanjutnya ada saya Christian Chandra dengan NPM 06 2024 1 07763. Di sini kami melanjutkan proyek monitoring sistem APD. Coba login dulu, Mas. Di sini yang berbeda tampilannya kita rubah agar lebih menarik. Untuk fitur-fiturnya masih sama seperti kemarin, Pak. Ada dashboard untuk melihat total view, total lokasi, total kamera, total detection, lalu ada grafik dan detection terbaru. Lalu pada menu items, di sini kita bisa lihat item apa saja yang ada di sini, lalu ada status all, aktif dan inaktif. Lalu ada add item di sini untuk menambahkan item apa saja yang kita tambahkan, kita butuhkan. Lalu ada fitur ekspor di sini, bisa kita download melalui Excel atau CSV. Lalu untuk location, kamera, dan detection tidak jauh beda. Ada add kamera, ekspor, lalu bisa kita lihat apa saja kamera, lokasi, detection yang ada di situ, ada di item tersebut. Lalu selanjutnya Mas Christian bisa bantu jelaskan. Oke, terima kasih Mas Zidan. Kali ini kita akan bahas untuk tech-stack dari project web yang didemokan tadi. Jadi website tadi kita buat dengan tech-stack Laravel terbaru, Laravel 13 dengan inertia, lalu view-nya kita pakai Vue 3. Di sini kita juga sediakan template supaya baik Pak Rosi maupun teman-teman bisa mencoba install website ini. Nah, ini requirement-nya ada PHP 8.3 ke atas, Composer, lalu ada Node.js, PNPM, kalau nggak ada bisa NPM. Lalu untuk database-nya sendiri kita pakai MySQL. Nah, ini langkah-langkah untuk instalasi project. Lalu selanjutnya mungkin kita bahas dari luarnya dulu, mungkin di database. Di database ini ada migration. Nah, ini kalian bisa jalanin atau teman-teman bisa jalanin untuk database awal-awalnya. Lalu di sini juga ada seeder. Seeder ini untuk mengisi data-data awal, init data awal. Lalu selanjutnya untuk arsitekturnya, di sini kita pakai arsitektur repository service repository pattern. Jadi di sini pasti nanti ada tetap ada controller, model, lalu tapi ada repository di sini. Ada repository, lalu ada juga service. Nah, di sini kita buatkan infrastrukturnya untuk base-nya. Jadi setiap repository maupun service akan mengextend dari file ini. Contohnya kalau repository akan extend dari base repository, lalu di service juga extend dari base service. Nah, gunanya ini untuk menyediakan metode-metode awalan supaya membantu kayak find one, get all, book insert, dan lain-lain. Lalu di ini ya seperti biasa ada controller, Laravel, lalu ada middleware. Ini di sini Hemexinator ini buat middleware API-nya. Lalu di sini ada request ini untuk validasinya. Di sini export, ini untuk export Excel atau CSV tadi yang didemokan di web tadi. Lalu di sini juga ada enum ini untuk menyimpan kayak status-status hardcode-nya. Jadi kita simpan di sini supaya seragam. Lalu selanjutnya mungkin kita di provider ini untuk ada repository service provider. Nah, ini untuk menyambungkan antara repository dengan interface-nya. Jadi di repository, misalnya kita buka salah satu repository di sini. Nah, di sini akan mengimplement interface dari repository kamera ini. Jadi ada kontraknya. Jadi di sini kalau kita ingin buat metode baru atau apapun itu, di kontraknya juga harus ada. Tujuannya ini supaya biar seragam, tertata, lalu juga kita bisa buatkan mock test-nya di sini. Di sini unit, di repository kita buat mock test untuk tiap repository yang ada. Jadi mungkin itu untuk overall dari arsitektur atau tech stack dari project website-nya.
Jadi model utamanya yaitu pakai service repository pattern. Untuk selanjutnya, untuk penambahan fitur yang baru yang terakhir dari demo kita ke Pak Rosi, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Putra. Baik, saya izin share screen dulu ya Mas. Iya Mas Putra. Apa udah kelihatan Mas? Sudah. Oke, saya izin melanjutkan. Di sini untuk implementasi awal, saya akan menjelaskan mengenai detection, karena di detection tadi masih dijelaskan secara manual. Sekarang kita detection otomatis melalui program Python, di mana tadi Mas Christian sudah menyinggung soal API. Jadi di program Python ini kita tinggal menambahkan API key dan juga API secret yang sesuai dengan apa yang ada di Laravel-nya. Kita tinggal copy dari database-nya. Lalu untuk API-nya sendiri di sini ada di API client di sini. Nah, di sini ada fungsi untuk send detection. Jadi kalau di main.py ini setelah personnya ke-detect, lalu APD udah di seleksi, maka dia akan mengirimkan API client send detection, image path-nya, lalu statusnya dan juga itemnya. Mungkin langsung kita coba aja. Nah, jadi di sini kalau misal nanti udah ke-detect person dan juga APD-nya udah di-detect semua oleh sistem, maka akan langsung dikirimkan ke Laravel-nya. Jadi misal ini di sini ada contoh. Nah, setelah APD dan orangnya udah tercek, maka otomatis akan masuk ke dalam Laravel-nya. Nah, ini udah ada dan udah ke-detect juga item-itemnya. Lalu untuk kemarin Pak Rosi minta untuk penambahan di kamera ini ada fitur agar user bisa membuat polygon dan juga green line secara manual, karena di sini tadi terlihat polygonnya itu adalah hardcode dari sistem kita, yaitu ada di sini. Nah, ini polygonnya masih hardcode di sini. Nah, Pak Rosi kemarin minta agar supaya user bisa untuk custom, karena nanti misal ada penambahan kamera dengan view yang berbeda, maka user bisa dengan mandiri untuk menambahkan green line dan juga red zone polygonnya. Nah, di sini saya membuat sebuah API baru. Di sini ada API dengan endpoint config, di mana mempunyai dua metode, yaitu ada get dan juga ada post. Nah, post ini digunakan ketika user dari Laravel sudah membuat gambar drawing. Nah, itu drawingnya saya pakai conva.js. Jika konfigurasinya sudah dilakukan, maka akan mengirim ke endpoint post ini, ke endpoint config dengan metode post, maksud saya. Mungkin kita langsung coba saja. Nah, di sini misal ada kamera, kita edit dulu. Kita harus nambahin image. Nah, untuk image-nya sendiri harus sesuai dengan apa yang ada di ketentuan Python. Nah, ketentuan Python itu frame-nya adalah 1280 kali 720, maka yang harus diupload oleh klien sebagai thumbnail dimensinya harus sama persis, agar titik-titik yang nanti digambar oleh user sama persis dengan apa yang muncul di Python. Jadi misal sini ada fitur add zone, kita coba add polygon baru. Misal kita taruh di sini ya, sebagai contoh, agar mempermudah perbedaannya nanti. Misal poligonnya di sini, lalu ada green line-nya di sini. Misal kalau kita save, di sini secara otomatis akan membuat sebuah file bernama detection config. Nah, ini adalah hasil dari API post tadi. Di sini ada green line, lalu di sini juga ada red polygonnya. Nah, kalau kita jalanin Python-nya, dia akan menggunakan green line dan juga polygon yang baru. Nah, di sini udah kelihatan polygonnya udah terupdate dan green line-nya juga udah mengikuti yang terbaru. Mungkin untuk demo update-nya seperti itu dulu, Pak. Karena semua fitur udah kita implementasiin.
Jadi mungkin sampai situ aja. Sekian demo project UAS kali ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.